Beyond by BSI, Sahabat finansial, sahabat sosial, sahabat spiritual, semua jadi mudah. ASQ Podcast. Podcastnya Asifa Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Abdillah Faturrahman pada Ashifa Kolbu Podcast, yakni ASQ Podcast, yang mana acara ini disponsori oleh PT Grafindo Media Pratama dan Bank Syariah Indonesia Bogor KCP Citerep 1. Pada segmen kali ini kami kedatangan tamu penting, dua orang wanita yang sangat spesial. Bisa kami kenalkan, pada hari ini kami kedatangan perwakilan dari lembaga SIT Ashifa Kolbu, yakni Ibu Hajah Teti Sunarti, dan yang kedua perwakilan dari PT Bank Syariah Indonesia khususnya Bogor KCP Citerep 1. Untuk lebih kenal, mari kita izinkan untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dari PT Bank Syariah Indonesia, boleh Ibu silahkan disapa teman-teman. Terima kasih Pak Fatur. Siap. Ibu izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Nurisma Siregar, saat ini menjabat sebagai Branch Manager dari BSI KCP Bogor Citerep 1. Mungkin biar lebih nyaman bisa dipanggil Risma aja. Oke. Gitu Pak Fatur. Makasih. Oh, berarti namanya Ibu Risma. Iya, biar Risma aja. Nah, ini kita kenalan nih sama ibu kita tercinta, perwakilan dari lembaga SIT Ashifa Kolbu khususnya Yayasan Diva Cendekia. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Sunarti, dalam hal ini sebagai Ketua Yayasan Diva Cendekia, Sekolah Islam Terpadu Ashifa Kolbu. Iya. Untuk Ibu Risma dan Ibu Haji Teti Sunarti, selamat datang di acara podcast kami, ASQ Podcast, yang mana ini menjadi program yang rutin kami jalankan setiap tahunnya. Oke nih, untuk tema kali ini ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk ibu-ibu kita yang hebat ini. Apa aja pengen tahu? Nah, yuk langsung aja kita tanyakan. Ini sebelumnya nih, jadi sahabat ASQ di rumah, kita itu kadang penasaran ya tentang transaksi syariah itu seperti apa sih? Terus apa aja sih keuntungannya? Terus ada apa aja sih di bank syariah itu? Mungkin kita bisa langsung tanya nih sama Ibu Risma ya. Bu Risma, aku mau tanya sih, dari Bank Syariah Indonesia ini produknya ada apa aja sih selain kita hanya sekedar menabung? Boleh dijelaskan, Bu? Pak Fatur, alhamdulillah. Bank BSI ini alhamdulillah saat ini memasuki usia di tahun keempat ya, Pak Fatur, Bu Haji. Dan bicara produk, banyak sekali gitu ya produk, baik dari produk pendanaan maupun produk pembiayaan. Mungkin karena ini kita lingkupnya sekolah, kita ngomong beberapa produk BSI yang ada sangkutannya dengan sekolah ya, dan seluruh keluarga besar dari sekolah dan yayasan gitu ya, Pak Fatur izin. Paling nomor satu produk kami adalah tabungan pastinya. Gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini alhamdulillah dari keluarga besar sekolah juga sudah punya rekening tabungan BSI ya, tabungan Easy. Nah, itu ada 2 akad, ada mudharabah, ada wadiah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian setelah tabungan, apalagi sih yang jadi produk unggulan? Tentunya tabungan haji, Pak Fatur, Bu Haji gitu ya. Tabungan haji cuman carinya di BSI aja gitu di BSI ya. aja. Karena bank konvensional tidak boleh menyalurkan tabungan haji, Pak Fatur gitu ya. Teman-teman Jadi semua, memang sudah harus di Bank Syariah Indonesia gitu. Nah, tabungan haji kita juga ada 2 nih, izin Pak Fatur. Ada tabungan haji untuk yang dewasa, sama ada juga yang untuk anak-anak. Oh, anak-anak. Itu kenapa? Karena memang saat ini seperti kita tahu, untuk pergi haji itu kan ada kuotanya ya, Betul, Bapak betul. Ibu ya. Jadi nunggunya lama gitu. Betul. Karena kalau kita baru nabungnya pada saat usia produktif, agak PR tuh nunggunya bisa 18 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin kalau di pulau luar Jawa lebih lama lagi gitu ya. Nah, kita makanya mengeluarkan tabungan haji muda namanya, yang dikhususkan untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun. Oh, jadi usia 17 tahun sudah bisa nabung untuk Sudah haji ya, Bu? bisa, bahkan dari 0 Masya tahun yang Allah. penting udah ada akte lahir. Nah, Akte itu bisa lahir. kita daftarin, kita bukain. Jadi orang tuanya memang ada kelebihan dana,
bisa disetorkan dulu ke situ sampai nanti dia di usia 17 tahun sudah bisa dapat porsi haji. Masya Allah tuh Seperti langsung aja tuh yang mau daftar haji dari usia 0 ya. tahun. Yang penting sudah ada aktanya, Akta lahir. langsung Betul. digaskan. Nah ini juga bisa dimanfaatkan buat program misalnya dari sekolah ada umroh gitu ya. Umroh. Nah, daripada misal jalan-jalan ke luar negeri ya Bu Haji ya misalnya gitu ya Pak Fatur bisa juga dimanfaatkan buat misalnya kelas 6 lulusan mau umroh gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga Fleksibel tabungan berarti. haji muda. Betul. Tapi ini Bu Risma izin ya. Iya. Selain daripada tabungan haji nih, ada apa aja sih selain tabungan haji tuh? Oke, tadi baru ngomongnya 2 ya, tabungan easy untuk Oh, baru operasional 2. sehari-hari, ada juga tabungan haji. Nah, ada lagi mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah, Tapenas, tabungan perencanaan syariah. Nah, Tapenas ini kalau tadi katanya kuncinya adalah perencanaan. Kan kita memang dianjurkan untuk bisa merencanakan masa depan gitu ya, secara lebih baik gitu ya. Nah, tabungan Tapenas ini bisa dimanfaatkan buat semua orang yang punya rencana. Setiap orang punya rencana berbeda-beda gitu ya Bu Haji. Ada yang pengen umroh, ada yang pengen jalan-jalan, ada yang pengen punya apa gitu ya. Nah, kita fasilitasi dengan tabungan perencanaan. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan tujuannya masing-masing. Modelnya adalah dia sifatnya auto debit secara otomatis bulanan gitu ya. Jadi nasabah yang ingin tercapai tujuannya misalnya gini, mungkin simpelnya saya biasanya suka pakai buat kurban gitu ya, nabung kurban. Saya buka Tapenas hanya untuk waktu 1 tahun, jadi dia tabungan berjangka gitu ya. Oh, 1 tahun dalam jangka untuk 1 tahun. Saya mau ini nih, misalnya niatnya mau bisa kurban 1 ekor kambing, harganya berapa? Misal 3,6. Saya menabungnya 1 tahun gitu ya, berarti 3,6 dibagi 12 bulan, sebulan 300.000. Kenapa harus Tapenas? Kadang-kadang kalau tabungan biasa itu kan operasional ada ATM-nya, bener ya Bu Haji, Bapak ya. Jadi kadang butuh ambil dulu deh, pakai dulu deh gitu ya. Ibu-ibu biasanya itu. Nah, bener Bu, kita ibu-ibu ya Bu ya. Nah, kalau dengan Tapenas insya Allah karena dia sistem auto debit dan tidak ada ATM, jadi kita punya tujuan terjaga. Dia akan di debit secara otomatis setiap bulan sebesar yang sudah disepakati. Nanti pada akhirnya akan terkumpul dananya dan masuk secara otomatis ke tabungan easy-nya gitu. Tanpa harus kita ambil ya. Betul Bu Haji. Jadi nggak perlu repot-repot ya Bu ya, ke ATM ambil nanti uangnya belum ke jajanin yang lain, jajan seblak apa. Iya, apalagi kalau jalan terus sebelah ada dagang ini. Nah itu. Lanjut Ibu, selain tadi haji, yang kedua tadi Tapenas ya. Berikutnya ada lagi nggak sih Bu nih? Pasti pada penasaran ini nih. Iya. Memang kalau bicara produk banyak ya. Mungkin ada 2 produk lagi. Satu lagi tabungan junior. Nah karena memang di sini sekolah ya Bu Haji, Bapak ada SD, ada SMP. Nah anak-anak nih sudah mulai harus dikenalkan nih dengan merencanakan keuangan gitu ya. Kita punya tabungan junior gitu ya. Tabungan junior ada tabungan untuk anak-anak. Nanti buku tabungan atas nama mereka sendiri, Bu Haji. Bisa kita terbitkan juga kartu ATM nama mereka juga. Oh, kalau saya dulu harus nunggu dulu Bu, harus nunggu cukup umur baru bisa lah. Nah sekarang BSI ada gitu untuk anak-anak. Bukunya nama mereka sendiri, ATM-nya juga. Jadi beberapa anak-anak sih yang memang sudah punya seneng gitu ya. Ini saya punya apa nih? Jadi belajar juga kita kenalkan dengan instrumen keuangan gitu ya, punya tabungan gitu. Itu seperti itu sih. Tapi nih kan aku kan kebetulan ya bekerja gitu, apalagi ya banyak di sini yang guru-gurunya juga bekerja, tapi bekerja itu nggak hanya ingin cuman bekerja aja, ingin investasi misalkan. Ya, betul. Nah kemarin itu aku sempat intip-intip tuh sedikit, katanya ada bisa cicil emas dengan harga yang tetap. Iya betul. Nah boleh tuh mungkin siapa tahu ada nih yang mau cicil-cicil emas, sahabat ASQ atau pemirsa ibu-ibu di rumah, bapak-bapak betul banget, yang mau ngasih istrinya. Benar, hadiah terindah kayaknya. Nah itu karena kan kerja, kalau hanya kerja kan ya kayaknya nggak puas gitu. Saya pengen punya hasil nih. Punya hasil yang kelihatan gitu ya. Gimana tuh Bu produknya tuh? Jadi kalau tadi kita ngomongin tabungan, ada juga produk pembiayaan ya. Di kita namanya cicil emas. Nah kenapa emas? Sekarang alhamdulillah juga BSI sudah menjadi bank emas ya, bank bulian, bank emas. Sudah diresmikan juga. Terima kasih atas support dari seluruh nasabah ya. Nah kami menyalurkan produk cicil emas, gadai emas, juga tabungan emas gitu ya. Mungkin di sini kita ngomong dulu tentang cicil emas. Kenapa? Karena investasi itu perlu gitu ya Bapak Ibu, bagi yang memang ada kelebihan dana. Atau sebenarnya gini sih,
kalau kita merencanakan masa depan, kita harus sudah bisa mengelola keuangan dari sekarang, dari usia kita mumpung masih produktif gitu ya Bu Haji ya. Kalau tadi saya dapat insight banyak nih dari Bu Haji ya, kalau kita bekerja habis gitu aja kan sayang ya Bu Haji ya. Jadi memang kalau yang namanya nabung itu harusnya jangan dibelakangin sisanya berapa itu yang kita tabung, tapi justru dari awal kita alokasikan. Yang pertama mungkin zakatnya dulu keluarin gitu ya. Tadi kan sekolah juga banyak ya, dari sponsorship aja udah dikeluarin zakat tuh, alhamdulillah keren banget tuh Pak gitu ya. Nah zakat kita keluarkan dulu, baru kita porsikan kita mau nabung berapa nih, harus bisa saving. Nah tabungan tadi untuk yang bicaranya tabungan dalam bentuk uang ya, tentunya BSI sudah banyak produknya. Nah berikutnya ada juga dalam bentuk emas. Gitu. Kenapa? Karena memang emas ini kalau kita lihat historinya, mungkin bisa buka di internet juga banyak gitu ya Bapak Ibu ya, harganya juga cenderung naik terus gitu. Sama sebenarnya kalau kita punya dana lebih, kita mau investasi yang paling menguntungkan apa? Aset ya Bapak Ibu ya, betul ya, aset. Minim resiko sih kalau emas ya, kalau saya rasa ya. Betul. Nah kalau aset ini kayak kita beli tanah, beli rumah, butuh modalnya gede, bener nggak? Ya, bener ya. Butuh modalnya besar, dan ketika kita butuh, kita mau jual, kalau bahasanya orang, aduh jodoh-jodohan. Kita butuhnya sekarang, belum ketemu yang jodoh. Jadi kita agak susah buat likuiditas keuangan gitu ya. Nah dengan emas, alhamdulillah masalah tadi tuh bisa teratasi. Kenapa? Karena emas itu sangat fleksibel ya, gampang dicairkan lah. Betul. Dan memang untuk kepemilikannya silakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Oh saya bisa nyisihinnya sebulan cuma 200.000 misalnya. Ambil emas misalnya yang 10 gram selama 5 tahun. Angsurannya cuma sekitaran itu gitu ya. Nanti mungkin detail bisa dibantu teman-teman dari BSI ini Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita mau nggak mau bisa saving dalam bentuk emas gitu. Dengan emas juga dibanding dengan menyimpan uang ya, dia zero inflasi ya, zero inflation. Jadi dia akan mengikuti kenaikan harga di tiap tahunnya. Fluktuatif lah. Fluktuatif. Jadi kalau misalnya kita pegang uang 1 juta, oh sekarang bisa beli 1 set furnitur nih gitu ya. Nah tahun depan belum tentu, karena ini bisa naik. Tapi kalau kita nyimpen 1 juta dalam bentuk emas, insya Allah tahun depan ngikutin juga harganya ketika kita jual gitu. Berarti harganya tetap itu ya Bu, ketika misalkan harga yang ditetapkan sekian juta, terus saya cicil sekian bulan, ujung-ujungnya harganya tetap nggak berubah ya? Betul. Jadi kalau di bank syariah semua akad pembiayaan banyak kita pakai akadnya itu murabahah ya, jual beli. Murabahah betul, jual beli. Jadi harga yang kita sepakati di awal itu nggak akan berubah seperti itu, murabahah gitu. Ini mantap banget nih insight-nya nih. Jadi nggak usah lama-lama nih, langsung nih datang ke KCP Bogor Citerep 1 nih. Iya, khususnya ibu-ibu nih yang suka, kalau saya sih ya Pak, suka susah nih mau nabung, mau nyisihin 100.000 sebulan juga susah gitu ya. Harus pakai produk Mas, agak dipaksakan dikit. Sama istri saya juga harus dipaksakan Bu. Agak harus dipaksakan gitu ya. Jadi nanti dalam setahun, oh iya punya gitu ya. Alhamdulillah ada yang di-saving dalam bentuk LM. Nanti untuk misalnya kita ada kebutuhan, selain nanti bisa kita jual, BSI juga ada gadai emasnya Bapak Ibu. Kita punya counter layanan gadai emas gitu ya di setiap cabang, alhamdulillah hampir semua ada. Nah itu bisa Bapak Ibu taruh emasnya, baik perhiasan maupun LM kita terima untuk digadaikan, dititipkan gitu ya. Nanti kita kasih sejumlah dana yang memang ada kebutuhan seperti itu. Jadi memang kalau saya pelajari sedikit tentang instrumen transaksi syariah ini, memang bedanya dengan perbankan konvensional adalah tidak mengenal riba, yang mana akadnya adalah beliau itu akan akad dengan safe deposit box ya kalau tidak salah. Ada juga safe deposit bisa safe deposit box, atau ya mungkin banyak sekarang makin kesini makin berkembang sepertinya ya. Bion ini, BSI ini luar biasa. Bion betul. Bion, oh iya Bion itu produk terbaru ya. Kebetulan hari ini saya juga pakai kaos Bion. Mantap. Sama tim saya juga ya sebelah sana pakai kaos Bion. Yang di belakang layar. Iya memang mungkin sekalian memperkenalkan, izin Bapak Ibu, kami BSI sekarang memiliki aplikasi mobile banking ya. Kalau dulu mungkin kenal BSI Mobile. Sekarang jadinya Bion. Kita kasih logonya gini nih Pak. Jadi kita gini ya Bion B ya. Bion. Nah insya Allah semua jadi mudah dengan Bion, karena memang alhamdulillah semua fitur keuangan ada di sana gitu ya. Dan hebatnya adalah Bion ini berbeda dengan mobile banking bank lain, karena kami ada jargonnya Bu, sahabat finansial, sahabat sosial, juga sahabat spiritual. Kenapa? Karena finansial insya Allah semua transaksi ada di Bion. Bapak mau
transfer, mau bayar-bayar, mau beli apa gitu ya bisa dengan Bion. Kemudian bicara sosial, kami juga ada layanan Ziswaf gitu ya, dengan amil-amil yang kerjasama gitu ya. Nanti bisa menyalurkan zakat, infak, sedekah ataupun bantuan-bantuan gitu. Di sana ada fiturnya. Nah, yang ketiga sahabat spiritual, kita juga ada juz ama di situ. Kalau yang sambil nunggu misalnya di kereta gitu ya, buka Bionnya ada juz ama di situ. Ada hikmah juga, cerita-cerita ini ya, penuh hikmah gitu ya. Ada juga lokasi masjid terdekat kalau kita lagi jalan. Kiblat juga ada. Ya, arah kiblat, betul. Kebetulan saya salah satu yang detail tuh. Ziswaf itu saya mendetail itu dari sebelum berganti dengan jadi Bion. Saya mendeteksi ada Ziswaf, ada kiblat. Terus bahkan ya termasuk salah satunya ya dari fitur BS ini yang paling lengkap adalah bisa bayar kuliah langsung. Alhamdulillah, berarti bermanfaat sekali. Iya, jadi di situ ada fitur akademik, PLN segala macam. Lengkap. Ini udah cukup lengkap banget sebenarnya sih. Itu aja kalau ke Bandung pasti sholatnya di di Masjid BSI. Iya, memang betul. Di KM 88. KM 88. Ya, kita ada juga di pelabuhan juga ada. Pelabuhan ada. Nyaman. Alhamdulillah ya Bu Haji. Jadi mudah-mudahan kedepannya Bion dan BS ini selalu membumi di mana-mana, semakin cemerlang ya. Amin ya rabbal alamin. Makanya mungkin yang belum punya Bion, yuk diinstal, cukup langsung dari diinstal Play di bawah Store, ini. dari App Store bisa diinstal. Jadi buka rekening sekarang cukup lewat Bion. Oh bisa ya Bu ya? Iya, nggak harus ke bank. Tinggal download, kalau mungkin taunya download aplikasi game dan lain-lain. Betul. Nah, buat perbankan juga bisa sekarang. Insya Allah aman gitu. Jadi nggak perlu ngedumel ngantri lagi nih, lama nih gitu. Betul, datang udah langsung punya kartu deh, pokoknya beres. Sambil tidur-tiduran juga bisa. Itu langsung aja sahabat ASQ di rumah, langsung segera daftarkan. Amin. Nah ini Bu, kebetulan kami ini, saya pribadi itu punya topik menarik nih untuk para ibu-ibu hebat di depan kami ini. Apa sih yang bisa diambil nih dari Bu Haji sendiri nih? Yang pertama ya, saya minta insight-nya dong dari kita bertransaksi secara syariah. Syariah itu kan ya perlu dan mesti diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat muslim. Boleh insight-nya Ibu, bagaimana apa yang didapat dari seringnya bertransaksi syariah, berperilaku ya secara muslim yang menerapkan segala instrumennya syariah. Silahkan Ibu. Baik. Sesuai dengan kita itu namanya sekolah Islam terpadu ya, Ashifa Kolbu ini kan sekolah Islam. Tentunya kita itu tidak terlepas bahwa segala sesuatu harus berhubungan dengan keislaman. Nah untuk itu dari awal sejak ada, kalau dulu sih apa sih namanya, Bank Syariah Mandiri dulu. Kita begitu ada langsung kita kita langsung kerjasama. Dan alhamdulillah selama kerjasama ini kita selalu merasa tidak pernah ada masalah ya. Gitu. Sampai sekarang juga termasuk kemarin ada yang namanya produk Bion yang baru itu ya, bahwa di dalamnya itu lebih memudahkan segalanya gitu. Betul. Jadi insya Allah kita akan tetap bahwa karena kita sekolah Islam ya kita bekerja samalah dengan lembaga keislaman. Itu tadi supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti riba atau apapun juga gitu. Jadi insya Allah kedepannya Bank Syariah Mandiri kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Dan akan menjadi pilihan umat-umat Islam yang lainnya baik secara pribadi ataupun lembaga. Betul. Sukses terus. Amin. Terima kasih Bu Haji. Bank Syariah Indonesia kali sekali. Oh iya, Bank Syariah Indonesia. Suka ketukar aja ini karena awal gitu ya. Jadi Bank Syariah Indonesia insya Allah saya mengajak teman-teman juga dan keluarganya, karena kita umat Islam, pakailah segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam. Itu aja mungkin. Alhamdulillah. Nah nih Bu Risma, aku mau tanya nih. Kan kalau di bulan Ramadan ini biasanya nilai konsumtif orang-orang itu kan tinggi ya. Iya, waktunya belanja ya. Nah apalagi nanti menjelang Lebaran. Nah punya nggak sih tipsnya gimana sih biar kita tuh bisa kontrol gitu, nggak terlalu konsumtif, ibaratnya bisa frugal. Kalau sekarang frugal beli yang perlu-perlu aja, gimana sih? Ada tipsnya nggak kira-kira, boleh disampaikan? Pak Fatur udah hebat nih. Enggak, aku harus minta tips dong sama yang lebih jago nih. Jadi kalau kami, alhamdulillah ya Pak Fatur dari Bank Syariah Indonesia, seperti yang saya bilang ya, jadi alhamdulillah produk kami sangat banyak, program juga banyak. Kayak tadi Pak Fatur bilang nih, Ramadan
waktunya belanja nih gitu ya, persiapan, karena kita memang dengan sangat gembira gitu ya menyambut bulan Ramadan sampai nanti Syawal ya Bu Haji ya. Banyak yang harus dipersiapkan gitu, saking kita seneng gitu ya. Banyak yang harus dibelanjain gitu ya. Tapi ingat betul tadi Pak Fatur bilang, kita harus pinter-pinter ngelola nih, karena kalau enggak habis nanti THR-nya gitu ya. Jangankan nanti THR habis dalam satu hari kurang ya Bu Haji ya. Tipsnya apa nih Bu kira-kira buat teman-teman ASQ Podcast di rumah? Ya betul, jadi jangan lupa disisihin dulu kayak tadi ya contohnya ya. Jadi jangan nabung itu di sisanya, tapi dari yang kita dapat gitu ya disisihkan dulu 30% gitu ya, baru nanti sisanya kita alokasikan ke kebutuhan-kebutuhan yang pertama pasti yang utama dulu ya Pak Fatur, yang utama yang mau dibeli apa, karena mungkin izin masing-masing keluarga kebutuhannya beda-beda gitu ya. Juga dulu kali yang paling utama Iya betul Bu, zakatnya dulu dikeluarin. Jangan lupa. Berarti sisihkan bukan sisakan. Iya. Itu kata kuncinya teman-teman. Jargonnya ya, sisihkan, jangan disisakan. Nah, itu yang pertama itu harus disisihkan dulu. Tadi betul zakat dulu ya Bu Haji, dikeluarin, baru nanti disisihkan buat tabungannya, baru sisanya dialokasikan buat tadi diprioritaskan ya, mana yang lebih dulu dibutuhkan. Nah, nanti yang disisihkan itu kita punya program Pak Fatur. Kita ada program maksi ya kalau memang yang mau berangkat haji, mau saving gitu ya. Tapi kalau yang bukan berangkat haji, kita ada pesta hadiah, program pesta hadiah. Itu nanti kita blokir sejumlah dana tertentu dan kita kasih hadiahnya di awal Bu Haji gitu ya. Bisa ya kayak gitu Bu? Bisa banget. Itu jadi, prinsip sisihkan baru sisakan itu. Iya betul. Nanti kalau mau beli teflon baru itu bisa pakai program pesta hadiah. Jadi nggak usah beli, dananya tetap kalau Bu Haji kayaknya dulu dapatnya koper Bu. Buat jalan-jalan ya. Koper sama apa tahu tuh? Banyak sih. Ingat ya, dia koper dulu betul. Ya itulah kenapa transaksi syariah cukup melekat di hati saya. Ada hadiahnya ya. Iya betul. Bermanfaat ya. Gitu. Jadi bisa dimanfaatkan program-program tadi supaya jangan habis ya. Khawatirnya malah habis tuh jadi kurang malah. Betul. Tapi kalau dari Bu Haji sendiri nih, ada pesan nggak buat teman-teman di rumah nih biar senantiasa mengajak untuk bertransaksi lebih syariah agar menghindari riba tuh bisa nggak disampaikan gitu, giatnya, semangatnya harus seperti apa gitu, silahkan. Ya, tentunya kalau teman-teman kan kebetulan sudah jadi nasabah. Ya tentunya saya perhatikan ya beliau-beliau ini juga dalam pengaturan keuangan sudah sangat bukan keinginan, bukan hanya berdasarkan keinginan. Kalau keinginan kan nggak terbatas ya, tapi kebutuhan mungkin. Betul. Alhamdulillah sih rekan-rekan kami ini ustazahnya memang sudah sangat perhatian, dan mungkin itu dampak daripada jadi nasabah itu ya. Itu. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah juga. Dan juga mungkin perlu Ibu ketahui bahwa kita sudah memberangkatkan beberapa kali umroh juga kita tetap pakai jalur BSI syariah. Betul Pak, kita juga ada buat fasilitas umroh dan haji, karena kita juga kerjasama dengan travel yang terpercaya tentunya ya, karena kan kita juga sekarang khawatir ada travel yang agak kurang amanah gitu ya. Ya alhamdulillah sih selama kita bekerja sama BSI rata-rata semua tuh pelayanannya baik sejak berangkat, di pesawat sampai kembali juga pelayanan buat BSI itu pasti mantep. Itu. Mana ini saya kebetulan salah satu yang merasakan itu. Ini dari Bank Syariah ya gitu. Jadi pelayanannya tuh memang ada dari mereka itu lebih lah gitu. Jadi dari syariah menjadi berkah. Amin ya Rabbal. Dari syariah menjadi berkah. Mantap tuh. Ada jargon baru lagi nih. Banyak kita temukan jargon-jargon nih. Amin insyaallah. Boleh nih sebelum kita tutup segmen ini mungkin ada sepatah dua patah kata dari Ibu Risma kepada sahabat ASQ di rumah, silakan. Siap. Bapak Ibu sahabat ASQ ya, terima kasih atas kepercayaannya dengan Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah kami akan hadir terus membersamai Bapak Ibu dengan seluruh produk kami yang terus bertambah gitu ya untuk segala kebutuhan. Buka rekening saat ini juga bisa sangat mudah, cukup tadi download aplikasi Bion. Kemudian Bapak Ibu kalau membutuhkan informasi lain bisa datang ke kantor cabang BSI yang insya Allah di semua kota ada perwakilannya gitu ya. Siap. Itu aja sih mungkin tetap dengan Bank Syariah insya Allah berkah dunia sampai akhirat. Amin. Buat
anak-anak mungkin anak SD SMP dan orang tuanya di rumah boleh dikasih semangat dong buat adik-adik dalam ya, menjalani semangat. puasanya. Oke, mumpung Ramadan ya Bapak Ibu, adik-adik semua tetap semangat. Insya Allah Ramadan pahala kita berlipat-lipat ganda. Bapak Ibu yang punya niat mau berbank syariah, adik-adik juga insya Allah nanti dapat pahala berlipat-lipat ganda gitu ya. Dimanfaatkan momen Ramadannya. Dari syariah jadi berkah. Bank syariah luar biasa. Oke, boleh sekarang Bu Haji tolong dikasih semangat dong untuk ASQ, sahabat ASQ Podcast di rumah. Silahkan. Tentunya kita berniat bahwa setiap tahun itu ada yang namanya bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini akan lebih meningkat dan akan lebih baik daripada Ramadan yang tahun kemarin. Amin. Amin. Insya Allah buat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sahabat ASQ di rumah, terima kasih sudah menyaksikan segmen ini. Saya Muhammad Rizky Abdillah Faturrahman dan Ibu Risma juga serta Bu Haji. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASQ Podcast. Podcastnya Asli Kolbu.